Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis sangat familiar sekali, tidak asing bagi kita semua. Ya, ini berkenaan dengan pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Pertama, masa mudamu sebelum datang masa tua. Kemudian sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, waktu senggang sebelum waktu sempit, dan hidup sebelum mati. Pergunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Baiklah, saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, coba kita lihat satu persatu. Pertama, pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tua. Yang paling pas itu menggunakan hidup kita adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu dari lahir hingga meninggal. Berarti kita diwajibkan menuntut ilmu. Untuk apa? Membekali diri kita, karena ilmu itu sangat penting untuk kelangsungan hidup kita, baik nanti kaitannya dengan beribadah kepada Allah maupun ibadah hubungannya kepada sesama manusia. Beribadah kepada Allah tidak lepas dari ilmu juga, yaitu nanti kalau kita beribadah tanpa ilmu jadinya sesat. Nah, itu kemudian ilmu juga sangat penting sekali kaitannya dengan hubungan sesama manusia. Karena apa? Dengan ilmu maka kita akan tahu bagaimana kehidupan ini berinteraksi dengan sesama manusia. Untuk itu sebagai manusia ya kita harus bisa menempatkan mencari ilmu. Memang itu menjadi suatu kewajiban, tapi jangan sampai melupakan ibadah. Begitu juga sebaliknya, ibadah itu adalah juga satu kewajiban, suatu perintah, tapi juga jangan sampai melupakan menuntut ilmu. Keduanya harus seiring sejalan. Ibadah tanpa ilmu juga akan sesat. Begitu juga sebaliknya, berilmu tapi juga kalau bukan untuk beribadah juga tidak baik jadinya. Kemudian yang kedua itu sehat sebelum sakit. Di masa pandemi seperti ini kita harus pandai-pandai menjaga diri, menjaga kesehatan kita, jangan sampai sakit. Begitu kita ada gejala nggak enak badan, langsung kita berusaha untuk mencari kesembuhan. Dan Al-Quran adalah solusi sebenarnya, karena asyifa. Al-Quran itu obat. Kalau kita sakit, apapun sakit kita, ya berusahalah dengan Bismillahirrahmanirrahim membaca surat Al-Fatihah, ditiupkan ke air yang ada di gelas, kemudian kita minum, ya insya Allah itu bisa menjadi obat. Kita yakin saja, karena yang namanya penyakit juga datangnya dari Allah, dan yang menyembuhkan juga Allah. Kita berusaha ikhtiar apapun usaha kita.
kemudian kaya sebelum miskin. Semua orang kaya tidak selamanya kaya. Ada orang yang setiap hari banting tulang keras keringat mencari kekayaan, sehingga akhirnya tidak menikmati kekayaan itu karena keburu meninggal. Itu satu contoh yang rugi. Jadi menggunakan kekayaan yang intinya ya sebaiknya kekayaan kalau mau kita bawa sampai mati ya disedekahkan sebagian. Ya ini gunanya ilmu. Kita punya kekayaan untuk apa? Kalau kita punya ilmu, tahu ilmunya ya sebagian untuk sedekah. Yang untuk sedekah itulah harta asli kita yang nanti kita bawa sampai mati. Kemudian waktu luang sebelum datangnya waktu sempit. Saudaraku, kalau kita perhatikan hidup ini sebagai seorang muslim, kita itu menunggu waktu sholat. Kita dari subuh menunggu waktu duhur, dari duhur menunggu waktu asar menunggu waktu maghrib, waktu maghrib kita tunggu tiba waktu sholat isya kita tunggu sampai subuh lagi, kita menunggu waktu itu menggunakan waktu senggang sebelum sempitnya. Bisa dikatakan kalau pas senggang segeralah, jangan menunda-nunda sholat kita. Kalau ini berkaitan dengan sholat, begitu datang waktu sholat ya kita bersegera, jangan sampai kita melakukan sholat bukan pada waktunya tanpa udzur yang sebagaimana disyariatkan. Itu kalau kita mengerjakan sholat disengaja diundur-undur bukan pada waktunya, adanya ya dosa. Itu. Kemudian hidupmu sebelum matimu. Bicara masalah hidup dan mati, ini rahasia Allah. Jadi ada yang masih bayi mati, ada yang pemuda juga mati, ada yang sampai tua nggak mati. Ini rahasia Allah. Itu dalam mensikapi, menghadapi atau menjalani kehidupan sebelum datangnya kematian, yaitu bagaimana sabda Rasulullah, bersegeralah gendang kamu sekalian, bersegeralah itu gendang tobat sebelum datang kematian. Nah, ini adalah perintah Rasulullah. Yang namanya tobat itu kalau orang tua tobat itu sudah biasa, hal yang lumrah, wajar. Tapi kalau remaja, masa muda bertobat itu luar biasa hebatnya. Untuk itu yang namanya manusia tidak lepas dari salah dan lupa, dari salah dan dosa. Bersegeralah tobat sebelum datang kematian. Sebab nanti kalau sudah kita sakaratul maut, ya udah tertutup pintu tobat. Dan kalau sudah matahari terbit dari barat, nah, tertutup pintu tobat. Demikian saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, kiranya sekian dan demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi pasti banyak salahnya, kekurangannya apa yang saya sampaikan, mohon maaf. Kiranya sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.